Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ansar Amin dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pasca tambang study case PT ABX pada mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang. Sebelum kita memasuki perencanaan pasca tambang di study case PT ABX itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu perencanaan tambang. Untuk perencanaan pasca tambang itu adalah proses perencanaan dan pengelolaan lahan bekas tambang setelah kegiatan pertambang selesai, yang dimana dia tuh dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, untuk perencanaan ini mencakup berbagai aspek seperti reklamasi lahan, rehabilitasi ekosistem, serta pemulihan kualitas air, dan juga pengelolaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Baiklah, saatnya kita memasuki perencanaan pasca tambang. Bisa kita lihat pada gambar pada area Tosca. Ini merupakan bekas pit tambang yang telah terisi air yang membentuk danau buatan atau kolam tambang. Nah, air ini di dalamnya bisa berasal dari air tanah, air hujan, atau sisa aliran dari sistem drainase tambang. Jika tidak dikelola dengan baik, area ini akan berpotensi mengalami masalah air asam tambang atau acid mine drainage yang dapat mencemari lingkungan. Namun, dengan rekayasa yang tepat, kolam ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tambak ikan, ekowisata air, atau reservoir cadangan air bagi masyarakat sekitar. Untuk pengelolaan yang baik dapat mengubah bekas pit tambang tersebut menjadi aset lingkungan dan ekonomi yang bermanfaat untuk pasca tambang. Nah, untuk perencanaan pasca tambang pada area Tosca ini bisa berupa kolam tambak ikan, yang dimana bisa seperti ikan nila, ikan lele, atau ikan gurame. Jika kualitas airnya masih perlu diperbaiki, dapat dilakukan netralisasi dengan menggunakan batu kapur atau bioremediasi menggunakan tanaman air seperti enceng gondok. Kemudian bisa juga dilakukan perencanaan pasca tambang ekowisata air. Nah, dengan objek wisata berbasis danau buatan, kegiatan seperti perahu dayung, pemancingan, atau tempat berekreasi bersama keluarga bisa dikembangkan untuk menarikkan wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Baiklah, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar terdapat area merah. Nah, area merah ini merupakan bekas high wall atau lereng yang curam, hasil penambangan yang memiliki struktur tanah tidak stabil dan rawan longsor. Nah, untuk kondisi ini bisa menyebabkan erosi parah, terutama saat hujan, sehingga perlu dilakukan stabilisasi lereng dengan metode seperti terasering, revegetasi, menggunakan tanaman berakar kuat, serta pemasangan sistem drainase yang baik untuk mengontrol aliran air. Jika dibiarkan tanpa rehabilitasi, area ini akan menjadi sumber sedimentasi bagi kolam tambang atau menciptakan risiko longsor bagi area di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan zona ini sangat penting untuk mencegah bencana lingkungan seperti meningkatkan keamanan kawasan pasca tambang. Nah, untuk perencanaan pasca tambang pada area merah ini, yang pertama dapat kita lakukan penanaman vegetasi cepat tumbuh, di mana area ini dapat dimanfaatkan dengan tumbuhan seperti angkasia, sengon, atau kaliandra. Dengan adanya tanaman tersebut dapat mengikat tanah yang dapat meningkatkan risiko atau mengurangi risiko erosi. Yang kedua ada pembuatan sistem drainase. Untuk pembuatan sistem drainase ini berguna untuk mencegah erosi dan meningkatkan peresapan air ke dalam tanah, yang dimana parit akan dibuat mengikuti kontur lerengnya dengan kemiringan yang terkontrol, membentuk beberapa tingkatan yang memungkinkan air mengalir perlahan ke bawah tanpa menyebabkan kerusakan. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar area orange. Nah, area orange ini kemungkinan merupakan
bekas kawasan pendukung aktivitas tambang seperti lokasi fasilitas operasional, jalan angkut atau jalan haulingnya, atau lahan terbuka yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Meskipun telah mengalami perubahan signifikan, area ini masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali dengan pendekatan reklamasi yang tepat. Nah, dengan perbaikan kondisi tanah yang penanaman kembali vegetasi, lahan ini bisa dikembangkan menjadi kawasan perkebunan atau peternakan atau bahkan juga hutan sekunder untuk mendukung ekosistem sekitarnya. Untuk perencanaan pasca tambang sendiri pada area Orange ini, yang pertama bisa dibuat area perkebunan, yang dimana dilakukan perbaikan tanah seperti penanaman topsoil dan pemberian pupuk organik yang untuk meningkatkan kesuburan. Tanaman yang dapat ditanam seperti kelapa sawit, karet, serta kopi atau sengon. Yang kedua, untuk perencanaan pasca tambangnya itu area peternakan. Dimanfaatkan sebagai setelah direhabilitas dengan menambahkan lapisan tanah atas dan menanam rumput pakan seperti rumput gajah atau odot. Lahan ini luas, relatif stabil dan jauh dari permukiman, sehingga cocok untuk beternak sapi, kambing atau hal lain sebagainya tanpa mengganggu masyarakat. Selanjutnya bisa kita lihat pada area hijau. Area hijau ini kemungkinan merupakan bekas lahan hijau yang terdampak oleh aktivitas pertambangan, namun masih memiliki potensi untuk dikembalikan menjadi hutan sekunder atau kawasan konservasi. Untuk pengembalian zona ini ke fungsi hutan akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Untuk perencanaan pasca tambang pada area hijau ini, yang pertama bisa dilakukan rehabilitasi dengan vegetasi asli, yang dimana menanam pohon khas hutan setempat seperti meranti, ulin, dan tanaman endemik lainnya di area reklamasi tambang. Yang dimana untuk tujuan dari rehabilitas ini untuk mengembalikan ekosistem alami yang rusak akibat aktivitas penambangan. Yang kedua ada tempat ekowisata dan konservasi. Nah, untuk bekas lahan tambang dapat dikembangkan sebagai tempat penelitian lingkungan atau ekowisata berbasis konservasi untuk mendukung pendidikan dan pelestarian alam. Kawasan ini juga dapat menjadi destinasi ekowisata yang menarik bagi masyarakat. Kemudian bisa kita lihat pada area ungu. Nah, area ungu ini merupakan area penyanggaan tambang, berfungsi sebagai zona pemisah antara kawasan penambangan dan wilayah luar seperti pemukiman atau area aktivitas masyarakat. Zona ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif pertambangan seperti pencemaran udara, kebisingan dari alat berat dan peledakan, serta potensi gangguan sosial dan ekonomi. Dengan adanya area ini, risiko dampak lingkungan terhadap masyarakat dapat diminimalkan atau diminimalisir, sekaligus memberikan ruang untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti penanaman vegetasi peredam polusi, kemudian pembangunan fasilitas konservasi, atau juga pemanfaatan sebagai zona hijau yang mendukung keseimbangan ekosistem sekitar. Untuk perencanaan pasca tambang ini dapat berupa pengembangan pemukiman berkelanjutan. Nah, jika kondisi lahan memungkinkan, area pasca tambang pada area ungu ini dapat dikembangkan menjadi permukiman berbasis ekowisata atau desa mandiri yang ramah lingkungan, di mana dengan menerapkan konsep green living, permukiman ini bisa memanfaatkan energi terbarukan atau EBT, pengelolaan air yang efisien, serta sistem pertanian berkelanjutan. Yang kedua ada pusat ekonomi kreatif. Nah, pada area ungu ini dapat juga dijadikan sebagai pusat ekonomi kreatif yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah. Contohnya jika terdapat kolam tambang yang dijadikan tambak ikan, masyarakat bisa mengembangkan industri olahan ikan seperti abon, kerupu atau ikan asap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.